Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kuis sekaligus UTS dari mata kuliah Audit IT. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, anggota dari masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama ada Michael Adventus dengan NPM 3 NPM terakhir 084. Lalu ada Firza Nabil dengan NPM terakhir 285. Lalu ada Adi Dwi Saputra dengan NPM 287, dan yang Prasetyo Budiman dengan NPM 304, dan Darel Harin dengan NPM 338. Next. Oke, jadi untuk soal yang pertama, kami mengambil studi kasus dari website PPID UPN Veteran Jawa Timur, yakni kita mengobservasi mini audit untuk SDLC Awareness. Jadi pada website PPID UPN Veteran Jawa Timur, situs tersebut telah beroperasi secara penuh dan bisa tergolong stabil, dan website ini menampilkan berbagai menu utama seperti profil PPID, informasi publik, dokumen, layanan, berita, dan kontak yang dapat diakses dengan baik. Tidak ditemukan indikasi sedang berlangsungnya aktivitas yang skala besar, migrasi sistem, ataupun perubahan antarmuka yang signifikan. Selanjutnya, aktivitas yang sedang berlangsung di website PPID UPN VGT. Pertama, pemeliharaan dan pembaruan konten atau content maintenance. Berikutnya, perbaikan bug dan error minor atau bug fixing. Berikutnya, menerapkan patch dan update keamanan atau security patching. Kemudian monitoring dan optimalisasi server atau sistem monitoring. Dan backup dan dokumentasi sistem atau backup management. Selanjutnya, yang pertama, aspek sistem atau security. Resiko yang mungkin terjadi, tidak dilakukannya pembaruan keamanan atau security patching secara rutin atau lemahnya pengawasan terhadap akses admin. Dampak yang akan terjadi yaitu website dapat diserang oleh peretas atau hacker dan berpotensi mengalami defacement, kebocoran data publik atau kerusakan sistem. Tingkat dampak yaitu tinggi. Yang kedua, keakuratan dan integritas data atau data integrity. Risiko yang mungkin terjadi, informasi publik tidak diperbaharui secara berkala atau terjadi inkonsistensi data antar halaman. Dampak yang akan terjadi, masyarakat dapat menerima informasi yang salah atau usang, menurunkan kredibilitas lembaga PPID. Tingkat dampak sedang. Yang ketiga, aspek kinerja dan ketersediaan sistem atau performance. Risiko yang mungkin terjadi, kurangnya pemantauan server dan optimasi sistem. Dampak yang akan terjadi, website menjadi lambat atau tidak dapat diakses pada waktu tertentu dan mengganggu pelayanan informasi publik. Tingkat dampak sedang. Yang keempat, kepatuhan regulasi atau compliance. Risiko yang mungkin terjadi, tidak menyesuaikan isi website dengan regulasi terbaru dari Komisi Informasi atau UU KIP. Dampak yang terjadi, institusi dapat dinilai tidak transparan dan beresiko mendapat teguran administratif. Tingkat dampak sedang. Yang kelima, backup dan pemulihan atau recovery. Risiko yang mungkin terjadi, tidak dilakukan pencadangan data secara rutin. Dampak yang akan terjadi yaitu kehilangan data penting karena tidak penting ketika terjadi gangguan sistem atau kesalahan teknis. Tingkat dampak tinggi. Yang keenam, privasi dan pengelolaan cookie atau privacy. Risiko yang mungkin terjadi, tidak menerapkan HTTP only pada cookie tertentu. Dampaknya, risiko penyalahgunaan data sesi pengguna melalui serangan XSS. Tingkat dampak sedang. Yang ketujuh, manajemen log atau audit trail. Risiko yang mungkin terjadi, tidak ada dokumentasi aktivitas perubahan sistem. Dampaknya, sulit melakukan pelacakan jika terjadi kesalahan atau serangan cyber. Tingkat dampak sedang. Oke, poin kedua yaitu simulasi kasus bug fixing dan patching. Studi kasus website PPID UPN Veteran Jawa Timur. Simulasi kasus bug fixing dan patching website PPID UPN Veteran Jawa Timur. WordPress-nya ya.
Oke, masalah yang ditemukan yaitu tidak adanya header keamanan extreme option sehingga beresiko terkena clickjacking attack. Penyebab utamanya yang pertama, konfigurasi default WordPress tidak menyertakan header keamanan. Kedua, konfigurasi server belum menambahkan pembatasan iframe. Yang ketiga, kurangnya awareness terhadap aspek keamanan web. Oke, solusi patching atau perbaikan. Poin pertama yaitu menambahkan header di server yang direkomendasikan. Uh, Nginx add header extreme option same origin. Untuk yang Apache-nya, header always append extreme option same origin. Membatasi iframe hanya dari domain sendiri atau cegah clickjacking. Poin kedua, alternatif melalui plugin WordPress. Gunakan plugin WordFence Security atau HTTP headers plugin. Lalu aktifkan extreme option same origin. Poin ketiga, uji coba setelah patch. Jalankan curl strip I https ppid.upnjatim.ac.id. Hasil berhasil jika muncul X-frame option same origin. Oke, baik, masuk pada soal yang ketiga, yaitu tentang audit risiko infrastruktur yang studi kasusnya diambil dari infrastruktur jaringan rumah kos bin Hasim Home. Oke, setelah dilakukan audit infrastruktur, maka didapatkan hasil tabel audit berupa sebagai berikut. Yang pertama, aspek yang diaudit adalah kesesuaian paket ISP dan perangkat. Di sini risikonya extender belum mendukung gigabit, menyebabkan kecepatan tidak maksimal. Lalu dampaknya di sini adalah tinggi. Lalu rekomendasinya adalah mengganti extender ke gigabit dan menggunakan kabel Cat 5e atau Cat 6, lalu juga uji speed test rutin. Statusnya masih belum diterapkan. Lalu nomor 2, aspek konfigurasi jaringan. Resikonya adalah extender menggunakan mode router akan beresiko terjadi double net dan subnet terpisah. Di sini dampaknya adalah sedang. Lalu rekomendasinya adalah ubah ke mode access point, nonaktifkan DHCP, dan gunakan mesh. Statusnya sebagian diterapkan. Lalu nomor 3, aspeknya adalah keamanan jaringan. Di sini resikonya adalah router dan extender tanpa password yang menyebabkan berisiko rawan akses ilegal. Dampaknya adalah tinggi, sedangkan rekomendasinya adalah aktifkan login dan akurasi, WPA2 atau WPA3, ubah password rutin, dan update firmware. Statusnya belum diterapkan. Selanjutnya masuk pada nomor 4, yaitu rencana perbaikan berkelanjutan. Studi kasusnya masih sama pada infrastruktur jaringan rumah kos bin Hasim Home. Indikator-indikator yang kami monitor adalah antara lain, yang pertama, diusahakan 0 insiden keamanan jaringan per bulan. Lalu pada yang kedua yaitu waktu resolusi gangguannya kurang dari 24 jam. Lalu poin yang ketiga adalah lebih dari 95% perangkat berada di subnet utama. Lalu selanjutnya uptime router lebih dari 99,5%. Kecepatan rata-ratanya diharapkan pada perlantainya adalah lebih dari 200 Mbps dan juga throughput internal mendekati 1 GB per second. Ya, di sini lanjut kepada timeline untuk peningkatan berkelanjutan, yang dimana ini terbagi menjadi 6 bulan. Jadi pada bulan 0 atau persiapan, bulan persiapan adalah fokus utamanya merupakan audit detail dan inventaris perangkat, yang dimana ada kegiatan yaitu
menginventaris daftar model router atau extender, port, speed, kabel, dan topologi yang saat ini. Kemudian membuat rencana pengadaan perangkat pengganti jika itu diperlukan. Kemudian ada output yaitu laporan awal dan rencana pengadaan. Kemudian pada bulan pertama yang menjadi fokus utama adalah keamanan dasar yaitu password dan firmware. Yang dimana ada kegiatan yaitu mengganti semua username atau password default admin dan aktifkan autentikasi. Kemudian ada jadwalkan firmware update untuk semua perangkat yang ada. Kemudian bulan ini beroutput yaitu diharapkan router aman dan terenkripsi. Kemudian pada bulan kedua terdapat fokus utama yaitu eh, penyesuaian speed dari ISP yaitu ganti perangkat non gigabit sebelum yang sebelumnya. Jadi pada fokus utama ini ada kegiatan yaitu ganti extender atau router non gigabit dengan perangkat gigabit capable. Kemudian memeriksa kabel, kabel LAN, dan kemudian memastikan uplink dari router ke switch atau modem USB adalah gigabit. Kemudian pada bulan ini outputnya adalah kecepatan yang optimal di seluruh lantai. Kemudian pada bulan ketiga ada perbaikan topologi jaringan, yang dimana kegiatan ini pada bulan ini yaitu konversi extender mode router menjadikan AP dan menghilangkan double net. Kemudian konsolidasi subnet yang dimana semua perangkat ini menghuni berada dalam subnet utama. Kemudian output pada bulan ini yaitu hilangkan double net dan satu subnet. Kemudian bulan keempat ada fokus utama QoS dan monitoring jaringan, yang dimana output pada bulan ini yaitu penggunaan bandwidth lebih efisien. Kemudian ada bulan kelima yaitu dengan fokus utama sosialisasi dan SOP keamanan kepada eh, teknisi atau pengelola kos. Kemudian output pada bulan ini yaitu penggunaan bandwidth lebih efisien. Oh, outputnya adalah pengelola dan penghuni paham dengan kebijakan infrastruktur IT yang ada. Kemudian pada bulan 6 yaitu ada audit ulang dan evaluasi KPI, yang dimana ini melakukan semua audit ulang lengkap secara awal, seperti last speed, uji akses, dan lain-lain. Kemudian dievaluasi apakah target sudah mencapai KPI-nya. Nah, bulan ini mengharapkan output yaitu semua target sudah tercapai. Next. Nah, di sini peran audit TI dalam memantau keberhasilan rencana itu sebagai eh, memantau penerapan perbaikan dan menilai hasilnya melalui pengukuran performa, keamanan, dan kepatuhan. Nah, audit ini membandingkan kondisi sebelum versus sesudah perbaikan dan memastikan semua rekomendasi diterapkan, risiko menurun, dan jaringan berjalan efisien, aman, serta stabil. Cukup sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.